pantang mengkhianati orang yang saya cintai. Saya tidak akan mengkhianati emak saya. Emak saya adalah inspirasi hidup saya. Iya. Iya, ya, Mel. Ngomong tentang kegiatan entrepreneur, beliau ini cukup banyak. Yang sekarang yang berkaitan sama kegiatan yang saat ini dilakukan. Apakah dengan knowledge tentang entrepreneur yang dilalui udah banyak, Mel punya beberapa kegiatan yang digunakan untuk anak muda atau apa barangkali kegiatan-kegiatan yang memotivasi mereka untuk berentrepreneur? Ya, pada akhirnya saya menyadari, pertama saya menyadari bahwa menjadi pengusaha itu mudah. Ya, mudah sekali. Kalau dibandingkan jadi karyawan, jauh lebih mudah jadi pengusaha. Memang saya bilang letak sulit itu di ilmu. Nah, kebetulan saya dan kebanyakan kita-kita itu memang tidak punya ilmu bisnis, sehingga sering mengatakan menjadi pengusaha itu sulit. Padahal mudah, gitu ya. Nah, kenapa tidak punya ilmunya? Ya, jujur saja, sekolah kita tidak didik kita jadi pengusaha. Keluarga kita tidak jadi pengusaha, lingkungan juga tidak. Sehingga otak kita itu ibarat komputer itu tidak pernah diinstal jadi pengusaha. Sehingga kita jadi pengusaha itu mengatakan sulit. Padahal praktek saya, pengalaman hidup saya, jadi pengusaha itu mudah. Oh, saya ilmu IAIN, bisa. Gitu ya. Saya pikir ini mudah. Yang kedua, wena. Gitu loh. Karena itu saya pikir kenapa teman-teman saya, dulur-dulur saya, kok tidak gelem. Nah, atas dasar itulah, dan saya juga merasa berhutang budi kepada guru saya Pak Purdi, yang punya tekad pada waktu itu, saya termasuk muridnya, mencetak 10.000 saudagar atau pengusaha. Atas dasar itulah saya ingin melanjutkan, meneruskan misi beliau. Dengan semenjak itulah saya, Mas Dito, senantiasa menemani anak-anak muda untuk berbisnis. Bahkan ketika saya tahun 2010 kawan-kawan diberi amanah menjadi ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Jawa Timur, saya membuat program yang tidak lazim untuk pengalaman sejarah IJMI, menumbuhkan atau melahirkan pengusaha. Tidak lazim. Sampai saya diprotes, ini IJMI kok koyok kadin gitu. Tapi saya punya argumen tentang program ini, gitu loh. Apa argumen saya? Bahwa pertama, IJMI harus membantu negara ini dan umat Islam untuk mengatasi problemnya. Problem umat Islam dan bangsa ini ekonomi. Dan ekonomi itu bukan karena tidak punya sumber daya ekonomi, tetapi karena kita memang kekurangan pengusaha. Ya. Pendidikan kita ini terlalu banyak melahirkan karyawan, pengusaha ini gak ano. Nah, karena itulah saya ingin menyisihkan waktu saya. Kalau berbicara menyisihkan, Mas Dito, justru waktu saya lebih banyak terserap di situ, Mas. Kalau saya pikir-pikir waktu saya itu kira-kira lah kalau di persentase, ya 40% untuk pekerjaan, yang 60% untuk gitu, pembinaan arah-arah, ngancani arah-arah. Dan saya asik, senang. Sudah mulai tahun berapa Pak untuk melakukan pembinaan anak muda dan entrepreneur? Pertama, kalau tidak salah saya tahun 2004 ya. Waktu itu saya menjalankan misi Pak Purdi dengan Entrepreneur University. Nah, setelah saya ada sedikit hal yang kurang ketemu dengan Pak Purdi, saya akhirnya dengan kawan-kawan mendirikan Sustainable Entrepreneur. Nah, tapi itu tahun, kalau tidak salah, cukup setahun pada waktu itu, karena memang gini, Mas Dito, ya, tantangannya menjadi apa ya, kayak seperti saya itu kita ini kan ngajak teman-teman untuk berbisnis, ya. Tapi kalau kita sendiri tidak punya sukses bisnis, itu ulap tadi nih. Itu artinya tidak confident. Success story-nya mana? Gitu kan. Ini kan cuman akhirnya jarkoni. Jarkoni itu iso ujar tapi iso ngelakoni, ora iso ngelakoni, ya gitu kan jadinya. Teori tok gitu ya. Nah, karena itulah saya akhirnya dengan kawan-kawan waktu itu bertekad, sudahlah kita tidak lanjutkan Sustainable Entrepreneur, kita perkuat bisnis kita sendiri-sendiri. Nah, karenanya ketika tahun 2010 saya diminta untuk jadi ketua IJMI, dan saya akhirnya bertekad saya lanjutkan program itu, dan boleh dibilang sampai sekarang program itu menjadi program unggulan IJMI. Beliau ini mungkin kalau lebih jelas lagi barangkali lebih detail lagi, Pak Ismail Nago ini adalah ketua IJMI. Ketua IJMI Jawa Timur, Mas, ya. Mulai tahun 2010.
gitu ya. Ini periode tahun ini terakhir. Mestinya tahun 2020 kemarin berakhir karena COVID akhirnya tertunda. Dan ini dua periode. Dua periode. Dua periode ya. Dua periode. Oke. Lanjut Pak. Tapi program ini saya dorong supaya lebih intensif, tidak digarap oleh Ikatan Cendekiawan, lahirlah Ikatan Saudagar. Ikatan Saudagar. Skala nasional gitu loh. Dengan kata lain, saya ingin program menumbuhkan saudagar muslim atau melahirkan pengusaha dari anak-anak negeri ini menjadi sebuah gerakan. Karena ini untuk menjawab problem bangsa ini. Kenapa? Karena salah satu problem bangsa ini adalah ekonomi. Dan kembali lagi, problem ekonomi itu bukan karena kita sebagai bangsa tidak punya sumber daya ekonomi, tetapi karena kita terlalu kecil jumlah entrepreneurnya, pengusahanya. Dan kebetulan kritik saya, dunia pendidikan kita tidak melahirkan entrepreneur. Gitu loh. Karenanya perlu alternatif langkah supaya tumbuhnya saudagar. Dengan demikian ini menjadi pilihan bagi anak-anak negeri ini. Life is choice, hidup itu milih. Ya, kalau dulu kita ini tidak punya pilihan, diarahkan hanya jadi karyawan, gitu loh ya. Saya ingin anak-anak kita diberi alternatif pilihan. Selain jadi karyawan, juga jadi pengusaha. Why not? Dan apalagi menurut saya jadi pengusaha itu mudah, enak, dan mulia. Mulia. Yang berkaitan sama anak muda tadi, pembinaan. Apakah itu ada dalam bentuk sekolah, ataukah bagaimana Pak untuk mengikuti ini, barangkali menjadi inspirasi atau mungkin menjadi tertarik ada yang mau ngikut dalam hal ini? Apakah perlu punya usaha dulu atau bagaimana? Ya kalau pengertian sekolah ya pasti barangkali ya tepatnya belajar ya, belajar karena kalau kita merujuk pada agama dan ini menjadi renungan kita ya, kita ini diajari oleh, mohon maaf ya, yang beragama Islam, saya orang Islam, itu agama Islam itu mengajari kita untuk cari ilmu, bukan cari sekolah, gitu ya. Karena itu tidak perlu ijazah, gitu loh. Ijazah itu memang untuk tugas untuk kamu jadi karyawan, gitu loh. Kalau pengusaha itu tidak perlu ijazah. Perlunya adalah? Perlunya adalah sertifikat tanah sebanyak-banyaknya. Jadi sama-sama suratnya, gitu ya. Satu sama sertifikat ya, tapi sama sertifikat tanah. Iya. Tapi saya ingin katakan bukan saya tidak menghargai ijazah. Tetapi yang harus kita sadari bahwa ilmu itu bukan terletak di ijazah. Ilmu itu harus terletak di cara berpikir kita, otak kita, dan harus kita wujudkan dalam tindakan, gitulah ya. Ini seharusnya sejatinya orang belajar, gitu. Nah, di dalam kelas-kelas bisnis yang saya lakukan itu bisa bersifat klasikal, ya, bisa in-house gitu 2-3 hari, yang selama ini dikerjakan IJMI dengan beberapa pondok pesantren dan itu gitu 2-3 hari kita in-house di pondok itu, terus habis itu ditindaklanjuti dengan proses pendampingan, ya, mentoring lah orang mengatakan gitu. Sesuai dengan pilihan. Memang di dalam pelatihan 3 hari itu targetnya 2, perubahan mindset sama ada business plan. Nah, perubahan mindset itu sederhana, ukurannya adalah orang itu berani mengambil keputusan, aku jadi pengusaha, tidak jadi yang lain. Lebih berani lagi, ya, lebih spektakuler kalau ijazahnya dirobek atau dibakar, gitulah ya, supaya sudah tak terbayang lagi untuk melamar pegawaian, ya begitulah. Cuman mungkin di fotokopi apalah gitu ya, ditempel di mana, tapi sing asli dirobek atau dibakar aja supaya tidak pernah ngelamar sudah. Paling kayak itu menjadi sebuah trigger, gitu ya, untuk motivasi itu. Oke, ini sampai sekarang nih jalan untuk sampai sekarang, dan kabarnya juga di rumah ini menjadi sebuah kelas juga gitu ya? Ya, termasuk di rumah ini saya sering hampir tiap hari ada anak-anak muda yang datang gitu. Nah, memang saya punya sih rencana pingin ya saya formalkan menjadi lembaga ini, itu ada keinginan ke sana, ada keinginan. Supaya kembali lagi agenda ini terkonsep dengan baik, terprogram dengan baik gitu. Walaupun tentu agak sedikit beda dengan sekolah Mas ya. Misalnya tadi tanpa ijazah. Belajarnya rileks karena ini belajarnya calon juragan, dudukan karyawan. Ya, tanpa banyaklah itu. Nah, ilmu yang diajarkan ilmu peningkatan, tapi tidak dengan penjelasan kata dasarnya tingkat, tapi pening. Pening 1, pening 2 gitu. Berarti challenge 1, challenge 2 semua karena kepeningannya berbeda-beda dengan tingkatan itu ya. Betul. Sampai kalau yang berkaitan sama ke keluarga sendiri dengan mental seperti itu, pengalaman pada saat
di keluarga waktu masih kecil. Apakah ini juga akhirnya mengharuskan atau mungkin menjadi sebuah pola untuk ke putra-putri Jamail sendiri dalam keluarga? Ya, ya kalau dalam saya memang saya punya semacam apa ya, kredo atau apalah falsafah hidup kita. Ya kebetulan Allah di dalam proses perjalanan hidup saya ada sebuah peristiwa yang saya kenang baik, itu namanya pelok. Ya. Jadi ceritanya begini Mas, saya itu habis dari madrasah kelas sarungan gitu, terus saya masuk ke Sanawiyah Negeri. Ya. Ke Sanawiyah Negeri itu saya sambil ikut jahit, ngenger ke guru saya. Suatu malam saya sowan ke guru itu silaturahim, saya disuguhi mangga. Ya, di Pasuruan, kota kelahiran saya itu banyak, di depan-depan rumah ini banyak mangga. Saya disuguhi mangga, ya sambil pisau dengan pakai pisau sendiri, tidak diiriskan gitu. Saya beriris ini sambil ngobrol gitu loh. Habis mangga itu selesai saya makan, tersisa pelok. Guru saya pada waktu itu bilang, pelok ini kalau saya taruh di atas meja, 3 bulan jadi apa? Jadi waktu saya masih kecil itu saya dibadai oleh guru saya. Saya spontan waktu itu menjawab ya bosok itu busuk. Nah, terus kalau busuk dibuang kemana? Ke sampah, tong sampah. Tapi kalau saya taruh di atas tanah sana, ya, sambil beliaunya nuding ke pelataran ya, tanah di pelataran itu, 3 bulan jadi apa? Cukul jadi pohon. Nah, terus dia bilang begini, begitu juga kamu. Kamu ini durung dadi menungso. Kamu itu ibarat mangga itu cek pelok. Nah, sebagai pelok kalau kamu harus menjadi mangga pelok yang di atas tanah, artinya anak manja gitu ya, yang seperti di atas ini tadi, yang tidak kena angin, tidak kena ini kamu tidak akan jadi. Tapi sebaliknya kalau kamu seperti pelok di tanah, kamu akan tumbuh menjadi pohon. Jadi pelok ini menjadi filosofi hidup saya dari kecil. Dengan kata lain, hidup saya memang semacam menyatu dengan kehidupan gitu ya, bersenyawa dengan kehidupan sebagaimana pelok di tanah. Ya tentu ini yang ingin saya share kepada generasi muda, tentu yang jangka dalam lingkup kecil kepada anak-anak saya. Gitu. Jadi termotivasi untuk kemandirian ke anak-anak juga, tertularkan untuk. Ya, itu harapan saya harapan saya. Senantiasa memang saya ingatkan falsafah pelok ayahnya ini. Oke. Iya. Nah, Mail, kalau berkaitan sama keluarga, kembali lagi nih flashback dengan kisahnya, baik dari orang yang keluarga yang tidak mampu, kemudian ya dengan ibu gitu ya yang ada di sini, berarti perhatian atau inspirasi tadi adalah yang memotivasi semuanya adalah ibu gitu ya. Adakah sesuatu kenangan atau apa yang sampai saat ini terus teringat tentang perjuangan beliau terhadap Jamail sendiri? Ya pasti saya tumbuh, lingkungan kecil saya keluarga, dan orang yang paling dekat adalah bapak sama emak saya ya. Dari bapak saya menangkap bapak saya orang pencinta ilmu. Ya, bagaimana bapak saya dengan keterbatasan menyekolahkan anak-anaknya, mondok. Saya cerita bagaimana bapak saya jalan jauh supaya bisa ngirim anaknya di pondok dengan segala kekurangannya. Dan bapak saya walaupun tua masih ngaji. Saya melihat sendiri di waktu kecil bagaimana bapak saya baca buku, baca kitab ya, bapak saya guru ngaji. Gitu. Itu yang saya ambil. Ya, kesimpulan saya bapak saya adalah orang yang mencintai ilmu. Kalau dengan mak saya, dan saya lebih banyak bergaul dengan mak saya karena itulah sisa hidup saya setelah saya ditinggal mati bapak. Ya, mak saya adalah orang yang ulet menghidupi anak-anaknya ditinggal karena menjadi orang tua tunggal gitu ya. Dan karenanya mak menjadi inspirasi hidup saya, Mas. Apalagi kita orang beragama, ya senantiasa ada ajaran yang namanya biru walidain, berbaik, berbakti kepada orang tua. Bagi saya, hidup saya, inspirasi saya adalah mak saya, Mas. Karenanya ketika saya menghadapi tantangan kayak apapun ya yang membuat saya mungkin frustasi, saya ingat emak saya. Ada kata-kata yang saya narasi yang saya temukan dalam konteks ini, saya menasihati diri saya, emakmu nglairno kon itu nyowo taruhane. Kalau kamu menjalani hidup itu mudah menyerah, pantang, mudah putus asa, berarti kamu itu tidak sepadan dengan perjuangan orang tuamu.
Ya, saya memang merenungkan bahwa orang tua kita melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Jadi kalau saya merasa lembek di dalam hidup, rasanya saya mengkhianati orang tua saya. Tidak sepadan gitulah. Itu Mas Miko. Termasuk di dalam hal norma-norma, Mas ya. Mohon maaf Mas Miko, di dalam bisnis tentu godaannya adalah berbuat curang, apa ini. Saya mendapat inspirasi dari emak saya. Saya punya kredo di dalam bisnis dan hidup saya adalah emakku ndak ngelahirno maling. Ya, itu kredo saya. Emak saya tidak melahirkan maling, sehingga ketika di dalam bisnis saya mau curang, mau mengambil yang bukan hak saya, sekali lagi saya ingat emak saya. Saya bilang, emakmu ngelahirno kon nyawa taruhannya itu tidak berkeinginan kamu jadi maling. Kalau kamu mencuri, berarti kamu mengkhianati emakmu. Dan dalam pandangan saya, Mas Miko, pantang mengkhianati orang yang saya cintai. Saya tidak akan mengkhianati emak saya. Jadi kembali lagi Mas Miko, emak saya adalah inspirasi hidup saya. Ya. Oke, cukup kayaknya luar biasa, dan ini kita menjadi sebuah inspirasi dan ini menjadi sebuah pengingat buat kita tentang ibu kita. Ini yang menjadi sebuah suatu yang mencetuskan kita sendiri bahwa beliau yang melahirkan kita, dan beliau tidak ingin melahirkan putra atau putrinya menjadi orang yang dalam tanda kutip maling atau tanda kutip orang yang tidak benar, yang tidak berikan sesuatu yang bermanfaat buat sekitar. Memang ya kadang-kadang kawan-kawan kita senantiasa tergoda ya oleh kehidupan, oleh setan, pingin kaya sehari semalam. Ya. Tapi kembalilah, saya punya pemahaman bahwa rezeki itu urusan Tuhan. Ya. Kalau itu kenapa kita harus melawan, melanggar ketentuan Tuhan? Gitu loh. Dan dalam praktek hidup saya, mohon maaf, di dalam pengalaman hidup saya, ternyata rezeki itu sudahlah. Ya. Artinya ternyata rezeki itu banjir. Gitu loh, tanpa harus kita melanggar apa yang telah digariskan oleh Tuhan, oleh Allah. Ya. Itu kawan-kawan, saya mohon maaf kalau saya berbicara tentang emak saya, orang tua saya, memang saya agak sentimental, mohon maaf ya. Saya cengeng, jujur aja, kalau saya udah nyangkut emak, saya cengeng. Itu yang luar biasa yang perlu kita ambil, dan ini bisa menjadikan sebuah value buat kita, sebetulnya inspirasi buat semuanya, bagaimana kita menghargai terhadap orang tua kita. Saya rasa segini dulu dan cukup banyak. Terima kasih Cak Mail tentang inspirasi di bagian hari ini. Kita sebetulnya masih banyak lagi yang perlu diulik, dan beliau ini sebetulnya kalau mau bikin quote-quote dalam bentuk yang pendek-pendek di sosial media kayaknya luar biasa nih buat kita anak muda, dan juga buat Anda semua yang akan memulai sebuah wirausaha atau memiliki value-value dalam challenge sebuah kehidupan. Terima kasih, sampai di sini dulu obrolan kita. Terima kasih lagi Cak Mail. Sama-sama, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya, dan semoga ini menjadi sebuah inspirasi di acara Ngobrol dan Ngopi bareng Balat Kopi. Sampai di sini dulu, start with kindness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.